Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling kita utamakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita atau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan, dan yang paling saya banyak-banyak berterima kasih adalah Bapak dosen kita yang telah memberikan kepada saya waktu untuk membawakan suatu pidato ini, ya. Dan saya akan membawakan judul bagaimana hadis dan Quran itu dalam penerapan Pancasila. Oke. Al-Quran merupakan pedoman dan tuntunan hidup umat Islam. Bagi seluruh umat Islam, Al-Quran itu sangat-sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai umat. Jadi Al-Quran itu sangat penting sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Apabila di dunia ini tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, ya, maka khususnya di muka bumi ini, di negara Indonesia ini, khususnya di negara Indonesia ini, apabila tidak ada namanya Al-Quran dan hadis, Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Jadi apabila tidak diiringi dengan Al-Quran dan hadis, maka Pancasila itu akan goyang. Ketuhanan yang Maha Esanya itu tidak ada, ya. Jadi Al-Quran dan hadis ini ibarat kata bagaikan suatu pedoman hidup yang sangat-sangat tidak bisa kita lepaskan. Karena dalam karena Al-Quran ini adalah salah satu yang dibawakan oleh Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ayat pertamanya yang diwahyukan ketika Nabi di Gua Hira itu, di Gunung Jabal Nur itu dekat Mekah, itu dulu itu ada yang pertama turun itu adalah ketika itu Nabi itu tidak bisa membaca Quran, itu bacalah, ada Iqra, artinya bacalah. Jadi Al-Quran itu harus kita baca, ya, bukan sekedar bahasanya, bukan sekedar pejengan saja. Jadi di negara kita ini Pancasila itu sangat membutuhkan sekali yang namanya pedoman Al-Quran dan hadis ini. Ini adalah salah satu pedoman yang tidak bisa kita hindarkan, ya. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai alat bedah untuk membedah segala macam permasalahan yang terjadi khususnya di Indonesia ini, ya. Apabila kita membedah sesuatu itu tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, maka tidak akan menjadi namanya benar, ya. Bahkan Abu Bakar pun pernah berkata, ya,
Kalau seandainya aku mencari tali kudaku, niscaya akan kutemukan dengan Al-Quran. Ya, begitulah kuatnya ya namanya Al-Quran itu. Ya, sampai Abu Bakar itu berkata ya, kalau seandainya aku mencari tali kudaku, niscaya akan kutemukan dengan Al-Quran. Ya, makanya apabila semua yang ada Pancasila kita selesaikan dengan Al-Quran dan hadis, maka hidup kita itu akan tentram. Ya, man laisa fi jawfi syai'um minal qur'ani kal baitil kharib. Ya, barang siapa yang di dalam mulutnya itu tidak pernah membaca Quran, itu seperti bahasanya seperti rumah kosong, kal baitil kharib. Ya, jadi ibarat kata kita ini di Pancasila itu adalah negara hukum, kesatuan negara hukum. Jadi kita itu harus menyelesaikan segala permasalahan itu dengan Quran dan hadis. Ya, justru ada sebagian dari umat Indonesia yang berpikiran sekuler dan liberal. Ya, Indonesia itu, ya, ia tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Ya, padahal Al-Quran itu sangat penting. Ya, jadi Al-Quran itu sangat penting. Ya, ya, kalau dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, itu sangat yang namanya bahasanya itu salah gitu loh. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah tertera di Quran itu, ya, innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Jadi Islam itu menurunkan suatu kitab, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang benar-benar kitab yang sangat benar daripada kitab-kitab yang lain. Ya, jadi intinya dari Al-Quran dan hadis ini sangat penting untuk Pancasila, untuk menyelesaikan segala sesuatu sebagai rujukan. Inti dari pidato ini adalah jangan lupa kita menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman untuk Pancasila, karena dasar negara kita ini adalah Pancasila, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menyatukan segala permasalahan itu dengan Al-Quran dan hadis dirembukan, ya, bukan dengan asal-asalan. Ya, karena negara kita itu negara hukum dengan yang tertera di hukum. Ya, jadi kita masukkan hukum-hukum dengan hukum-hukum apa yang ada di Quran. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.